kita akan bahas tentang pecahan, bagaimana cara merubah pecahan biasa ke desimal. Tapi kalau misalkan kita ingat yang pecah-pecah, kamu ingat apa? Kalau aku ingat yang kaki yang pecah-pecah. Tahu nggak? Kamu udah pernah belum lihat kaki yang pecah? Tapi yang jelas bukan aku loh. Lihat nih. Oh my god. Itu juga bagian dari pecahan, yaitu kaki yang pecah. Gitu maksudnya. Ya, ternyata yang pecah-pecah juga harus kita pikirkan dan harus kita renungkan. Kenapa coba? Itu penting banget. Kalau misalnya kita jadi seorang pemasang ubin, ya. Nah, harus tahu kan bagaimana caranya saling melengkapi ketika ada kekosongan gitu loh. Tahu nggak yang saling melengkapi? Yang udah pengalaman. Kita mah belum ya, belum pengalaman. Terus kenapa sih kita harus Kita harus tahu pecahan? Toh akhirnya nanti, mohon maaf, jadi tukang ubin misalkan. Itu bukan begitu maksudnya. Apapun cita-cita kalian nanti, bukan berarti ini adalah suatu hal yang buruk, bukan ya. Apapun cita-cita kalian nanti ya harus tahu apa sih pecahan itu gitu ya. Toh nanti pada akhirnya ketika kalian tahu pecahan, cita-cita kalian itu bisa diandalkan loh, beneran. Kalau pinter matematikanya, karena matematika itu ratunya ilmu, begitu ya. Ini adalah salah satu contoh aja. Kalau kita tahu pecahan, kita tahu yang pecah-pecah, ya kan? Nah, contohnya kalau misalnya pemasangan ubin kan harus dipecah kan gitu. Ngapain lah kita belajar tentang pecahan, toh akhirnya nanti pada udah besar jadi tukang ubin. Nggak gitu juga ya. Oke, pecahan itu kalau di dalam bahasa Sunda mah pupus ya. Pupus tuh tahu nggak? Pupus itu pecah. Gimana ya caranya ya ngejelasin pada kalian semua supaya bisa ngerti tentang pecahan, memotivasi kalian supaya mau belajar atau mempraktekkan tentang pecahan gitu. Sedangkan pecahan itu bisa diubah. Nih, pecahan bisa diubah ke dalam desimal. Kalian nggak tahu juga deh, desimal itu apa? Kalau Desi Ratnasari tahu kan? Yang nyanyi, tak sengaja lewat depan rumahku. Itu mah lagu. Kita tentang bahas pecahan yang harus kalian praktekkan. Emang kamu biasa praktek apa? Iya, matematika tuh jangan ditonton, tapi dipraktikkan gitu ya. Nah, kita akan mempraktikkan ya bagaimana cara mencari pecahan desimal. Ini dia contohnya. 3780 dibagi 12. Jadi maksudnya untuk mencari pecahan desimal itu seperti biasa, seperti pembagian seperti ini gitu. Cuman di sini hasilnya contoh ini adalah contoh yang bukan desimal ya, bukan Desi Ratnasari contohnya, tapi caranya adalah seperti pembagian biasa gitu. Ini kan pembagiannya 3780, jadi maksudnya 3780 nya di atas, di bawahnya 12, artinya 3780 dibagi 12 kan begitu ya. Nah, langkah pertama adalah 37 dulu dibagi 12, dapatnya 3. Tuh, dapatnya 3. 3 kali 12 berapa? 36, turun. 37 dikurangi 36. 1, tuh kan. 1 turun, 8 turun. Udah gitu 18 dibagi 12 dapatnya 1. Nah, simpan di kanan dia, lihat angka 1 kanan. Ya. Kemudian 1 kali 12 12. Kurangi lagi 18 dikurangi 12 itu 6. 0 turun tuh yang atas, 0. Ya. 0 turun yang atas. 60 bagi 12 dapatnya 5. Nah, karena di sini tidak ada sisa, jadi kita tidak usah menggunakan koma. Lah, kita kan tadi bicara desimal. Iya ya. Nah, maksudnya desimal pun caranya seperti ini biar kalian tahu gitu ya. Kalau ini hasilnya bukan desimal. Tapi kalau yang desimal gimana? Kita lihat. Nah, ini contohnya yang desimal.
150 dibagi 8. Langkah pertama seperti biasa kan, 15 bagi 8 dulu. Ya kan? Dapatnya 1. Simpan di kanan. 1 kali 8, 8. 15 kurangi 8, dapatnya berapa? 7. Turun 0. 70 dibagi 8. Berapa ya? 8. Karena 8 kali 8, 64. Nah, jadi 8, simpan 8, 64. Terus 70 dikurangi 64. Dapatnya berapa? Dikurangin 0, 6. Nah, di sana 6 itu sudah selesai. Berarti sisanya sebetulnya 6. Kan 0 yang di atas itu udah turun. Nggak ada lagi kan? Nah, bagaimana caranya ketika sisanya 6? Pakai koma. Koma. Dikurk gitu ya. Dicuk. Itu koma namanya. Kenapa? Karena masih bisa dibagi lagi. Koma. Tapi ingat, kalau sudah koma, tambahkan 0. 0. Di mana? Di 6. Jadi sehingga 6 jadi 60 tuh, jadi gede. Kan 6 tadi dibagi 8 gak bisa, karena sisanya 6. Nah, kalau udah 60 bagi 8 berapa? 7. 7 bagi 8 berapa? 56. Kenapa enggak 9? Misalkan 60 bagi 8 9. 9 bagi 8 berapa? 72. Jangan. Kenapa enggak 6? Kalau 6 kekecilan. Misalkan 60 bagi 8, 6 kali 8 berapa? 48. Lebih nanti sisanya. Jadi yang mendekati 60 yaitu 7. Karena 7 ke 8 56. Oke? Jadi kurangin ya. 60 kurang 56 4. Nah, ini 4 sisanya masih bisa dibagi. 4 bagi 8 kan nggak bisa. Pakai koma lagi? Jangan pakai koma lagi. Jangan dicoret lagi, nggak boleh. Udah aja, langsung tambahkan 0 aja. 0 jadi 40. 40 bagi 8 5. 5 kali 8 40. Oke, 40 kurang 40 0. Udah, sisanya 0. Berarti ini adalah bilangan desimal. 18,75. Oke? Kita ambil contoh lain lagi. Nah, ini contohnya lagi. Tuh ya, 32. Pertama 32. 32 dibagi 5. Berapa? 32. Pertama 32 dulu. Terus dibagi 5. Itu kan dapatnya 6. 6 kali 5 kan 30. Tuh di sana ada 30. Ya, tulisan 30. Nah, setelah itu baru dikurangin. Oke? Hilang. Suka hilang, ntar. Udah ya, pokoknya ngerti 6. Terus dikurangin 32. Dikurangi 32. Turun 2. 22 dibagi 5. 4 kali 5 20. Turun lagi 4. 24 bagi 5 dapatnya 4 lagi. 4 kali 5 20. Nah, setelah turun 4 tuh lihat di sana ada koma. Ya, 40 bagi 5 8 gitu. Nah, sekarang udah 0 berarti komanya itu aja. Udah kalau sampai 0 berarti mentok ya. Udah selesai. Gitu. Nah, itu adalah mengubah pecahan biasa ke desimal. Nanti ketemu lagi mengubah pecahan biasa ke persen. Oke. Tapi gimana kalau sebaliknya? Nanti session berikutnya. Makanya ikuti terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita tambahkan ya, aku merasa ini kurang latihannya. Ini nih lihat, 8 dibagi 8 dibagi 6 berarti itu 8/6. 8/6. 8 bagi 6 dapatnya 1 kali 6. 1 kali 6 6. Terus nanti dikurangin 8 kurangin 6 2. 20 turun 0 tuh. Tapi di sini koma ya. Begitu sih caranya. 8/6 kayak gini. Terus apa lagi? Kita ambil contoh ya. 1/2 itu 1 dibagi 2.
1 dibagi 2 itu 0, pakai 0 karena 1 dibagi 2 nggak bisa. Simpan 10, 10 bagi 2 5, simpan 5 di sini. 5 kali 2 10, 0. Tuh contohnya lagi ya. 3/4. 3/4 itu artinya 3 dibagi 4. Jangan 4 bagi 3 ya. Nah, 0, karena 3 nggak bisa dibagi 4, simpan 0. Tapi pakai koma. Tapi di sini tambah 0 gitu loh. Jadi 30 dibagi 4. Dapatnya 7. Terus 7 kali 4. Kenapa 7 sih? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 5, 6? 30 kalau dibagi 4 itu 6, sisanya 24. 30 bagi 4 itu misalkan kamu simpan 6. 6 kali 4 kan 24. Sisanya 6. Kebanyakan. Kalau ambil 5, 30 bagi 4, misalnya 8. 8 kali 4, 32. Kelebihan. Jadi 7. 7 kali 4, 28. Simpan sini. Terus 30 dikurangi 28. 2. Nah kan gak bisa lagi nih. Ya, gak bisa lagi. Tambahkan aja langsung 0. 20 bagi 4, 5. Langsung, gak usah pakai koma lagi. Jadi 3/4 itu sama dengan 3/4 itu sama dengan 0,75. Seperti itu tulisannya, Maknyus. Tambah lagi 5 dibagi 6, 5/6. Jadikan desimal, artinya 5 dibagi 6 gitu ya. 0, ini tambah 0 gitu. 50 bagi 6 langsung. 50 bagi 6 berapa? Yuk, berpikir. 8 ya? 8 kali 6 berapa? 48. Simpan sini. 8 kali 6, 48. Simpan situ. Terus 50 dikurangin. Dikurangin 2. 2 ini nggak bisa. Tadi kan udah ada koma. Jangan koma lagi. Langsung aja tambah 0. Seperti itu. Ya, 20 bagi 6. Dapatnya 3. Dapatnya 3. 3 kali 6. 18. Sisa 2. Kurang kecilahannya. 20 bagi 6. Iya berarti 0,8333 dan seterusnya. Minimal 2 angka di belakang koma apa atau 3 angka di belakang koma lah boleh ya. Itu sebagai tambahannya.